Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Oh pandanglah dengan berharga dirimu, betapa istimewanya kedudukanmu. Para hukama-hukama begitu menghususkanmu, penaungan dan perlindungan menyertaimu. Di saat kau selalu merasa sendiri, sejenak renungi segala perbuatanmu. Jangan kau sedihkan kesepian dirimu. Yakinlah perhatiannya ada untukmu. Percayakan hatimu, lupakan semua rasa ragu yang mengganggu niat baikmu. Jagalah mulia hatimu, tuntunlah dirimu selalu dalam setiap arah jalan penentu kebaikanmu. Tetapkan di setiap langkah bahwa inginmu berserah. Tak perlu harus sempurna, ingatlah selalu padanya. The bias is legal. Kuatkan imanmu saja, bulatkan tekadmu jerah. Pasrahkan ketentuan darinya untuk kebaikan dalam hidupmu. Jangan kau sesali semua yang hilang darimu. Yakinlah pemberiannya baik untukmu. Kembalilah padanya. Musnahkan semua yang membuat engkau jauh darinya untuk nasibmu, arahmu, hidup. Jagalah mulia hatimu, tuntunlah dirimu selalu dalam setiap arah jalan penentu kebaikanmu. Tetapkan di setiap langkah bahwa inginmu berserah. Tak perlu harus sempurna, ingatlah selalu padanya. Jaga hatimu dan tuntun dirimu dalam setiap jalan untuk kebaikanmu. Tetapkan langkah, ingin berserah. Manusia tak sempurna, ingatlah padanya. Jagalah mulia hatimu, tuntunlah dirimu selalu dalam setiap arah jalan penentu kebaikanmu. Tetapkan di setiap langkah bahwa inginmu berserah. Tak perlu harus sempurna, ingatlah selalu padanya. Ku sebut namamu di setiap sujudku. Ku tundukkan jiwa ragaku, tunaikan kewajibanku. Ku khusyukkan kalbuku, berzikir memujimu, mengagungkan kebesaranmu.
noda dan dosa. Hanya padamu hamba mengadu segala titian hidupku. Ya Allah, ku mohon padamu, ampuni segala dosaku, limpahkanlah kepada hambamu rahmat dan kurniamu. Ya Allah, lindungi hambamu dari mara bahaya, berikanlah diri hamba ini kebahagiaan dalam dunia dan di akhirat. Hamba hanyalah insan biasa yang tak luput dari noda dan dosa. Hanya padamu hamba mengadu segala titian hidupku. Ya Allah, ku mohon padamu, ampuni segala dosaku, limpahkanlah kepada hambamu rahmat dan kurniamu. Ya Allah, lindungi hambamu dari mara bahaya, berikanlah diri hamba ini kebahagiaan dalam dunia dan di akhirat. Kembali Fitra di hari yang fitri, beragam dalam kemenangan. Ya Pak Ustadz, Masya Ya. Allah luar biasa ya Pak Ustadz. Insyaallah. Kebanyakan kita lihat bersama tokoh pemuda muslim, bukan cuma tokoh pemuda ya Pak Ustadz, baik kalangan itu umat saudara kita yang bukan muslim Iya. telah berlomba-lomba juga mengerjakan amal kebaikan juga. Dan mereka juga sangat bertoleransi dengan kami menyambut bulan suci Ramadan ini. Bagaimana ketika seorang muslim berinteraksi dengan saudara yang bukan seagamanya? Oke, bismillah. Dalam Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya hubungan sosial. Yang mana Islam itu dalam hubungan sosial tidak ada batas dengan siapapun, karakter apapun, latar belakang, bahkan agama apapun, tidak ada batas dalam hubungan sosial. Yang kita kenal dalam agama ini adalah rahmatan lil alamin, yaitu penebar kasih sayang terhadap sesama, bahkan umat, bahkan makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi ketika berbicara tentang kehidupan sesama ini, dalam hadis Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan kita akan saling berkasih sayang dengan sesama, bahkan dengan
makhluk yang lainnya pun, dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan lingkungan hidup pun. Dalam hadis Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Barang siapa yang berkasih sayang, maka sesungguhnya Allah akan melimpahkan kasih sayangnya terhadap hamba tersebut. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaknya kita menebar kasih sayang, peduli terhadap sesama, saling membantu, saling menolong. Maka sesungguhnya apa yang semua makhluk yang ada di atas di langit akan mengasihi kita. Contoh kecilnya misalkan kita terhadap lingkungan, yaitu terhadap hewan misalkan. Hewan itu cenderung bertingkah kasar terhadap kita kalau kita mengganggunya. Iya benar. Benar sih. Nah, tapi ketika kita misalkan dengan hewan itu entahlah kucing atau hewan yang di sekitar kita, ayam dan semacamnya, kita sayang, kita elus, kita kasih makan, kita tunjukkan kepedulian kepada kita, justru dia juga menunjukkan, menghadirkan rasa sayangnya terhadap kita. Jadi beda sekali ketika orang itu memangnya orangnya biasa piala kucing misalkan di rumahnya, kemanapun biasanya dikejar ikut seperti itu. Seakan-akan dia ingin menjaga dan mendampingi kita terus. Karena itu bentuk kasih sayang yang awal kita tanamkan terhadap makhluk itu, apalagi ke manusia. Dan pasti kucing itu tahu mana tuangnya. Itu tentunya. Jadi intinya memang kita diperintahkan untuk saling membantu, berkasih sayang, tolong menolong terhadap sesama manusia. Karena itu sudah menjadi panutan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ada juga hadis yang perlu kita ingat kembali. Rasulullah itu terhadap ini, karena berbicara terhadap umat non-muslim, bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. Rasulullah dalam hadisnya secara tegas mengatakan, man ada dimniyan faqad adani, kata Rasulullah. Barang siapa yang menyakiti, mengganggu, membuat ketidaknyamanan terhadap orang non-muslim, maka kata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Faqad adani. Orang tersebut sama halnya dengan menyakiti saya. Itu kata Rasulullah. Ini bentuk perlindungan yang Rasulullah berikan kepada umat meskipun dia non-muslim sekalipun. Jadi memang dalam hubungan keseharian, sosial, kemasyarakatan, kita tidak ada batas dalam bentuk kepedulian, tolong menolong dan kasih sayang. Subhanallah. Pemirsa, masih tetap bersama kami. Jangan kemana-mana dulu. Kembali Fitrah di hari yang fitri, beragam dalam kemenangan.
Kehidupan di dunia ini tiada yang kekal dan abadi. Bila datang takdir ilahi, semua pasti akan kembali. Bila ditiupkan sangkakala, bumi bergetar, alam berantakan, isi dunia pun berhamburan. Saat kiamat datang menjelang, petir menyambar, guntur menggelegar, gunung berterbangan, laut bergelombang. Pintu taubat tertutup untuk manusia saat kiamat mengguncang semesta. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tiada guna harta, tahta, pangkat dan jabatan, dan semua hiasan dunia bila hidup tidaklah damai. Tiada guna ratap, tangis, teriak, jeritan, dan semua rasa belas kasihan bila hidup dijemput ajal. Tiadakah kita sadar hidup cuma sementara, dan tidakkah kita takut saat kiamat mengguntur? Bertobatlah manusia. Kehidupan di dunia ini tiada yang kekal dan abadi. Bila datang takdir ilahi, semua pasti akan